Hi folks, welcome back to Election Talks. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai let's say hal yang masih populer juga, bahkan lagi populer, tentang cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Ada yang bilang ini diperbolehkan, ada yang bilang ini sebenarnya melanggar etiknya, dan ya, let's see, ini sebenarnya kemana arahnya. Dan kita sudah kedatangan oleh peneliti BRIN, ada Mas Wasisto. Halo Mas Wasis. Halo Mbak Usi. Halo Mas. Nah, Mas, ini kalau kita langsung mulai ya Mas ya. Saya mau mengutip juga dari Presiden Joko Widodo yang bahkan bilang kemarin seperti ini Mas. Demi bangsa dan negara, saya akan cawe-cawe. Tentu ini untuk hal yang positif. Nah, menurut Mas Wasis ini bisa dilihat sebagai tanda apa Mas? Ya, sebenarnya kalau kita lihat makna cawe-cawe ini kan juga terkait dengan approval rating beliau yang cukup tinggi ya. Maksudnya di sini ada alasan tertentu yang mana membuat beliau itu seperti itu ya. Kalau kita lihat kan tingkat approval rating Pak Jokowi kan makin kesini makin naik kan. Ya. Dari kalau kita nggak salah dari bulan Mei 2022 masih 56,2. Kemudian naik 62,8% kalau nggak salah di bulan September 2022. Nah, kini sekarang 73,8 kalau nggak salah. Nah, memang yang kita lihat sini kan tingkat approval rating ini yang konon katanya itu juga tertinggi nomor 2 sedunia. Oh, setelah Presiden Jokowi ini? Iya. Approval ratingnya? Jadi kalau kita pertama siapa? Ya, kalau kita bandingkan dengan hasil surveinya global leader approval rating, yang paling pertama itu PM India, Narendra Modi, 78%. Kemudian diikuti Presiden sekarang, Pak Jokowi, 76,2%. Kemudian selanjutnya ada PM Australia, 54%. Dan bahkan approval rating Pak Jokowi ini lebih tinggi daripada Biden sama Sunak. Artinya memang di sini approval rating ini yang membuat beliau ini berpotensi ya menjadi seorang kingmaker ya. Sehingga kemudian munculkan wacana cawe-cawe itu ya karena ada alasan seperti itu juga sebenarnya. Tapi itu diperbolehkan Mas? Maksudnya untuk cawe-cawe walaupun demi bangsa dan negara untuk hal-hal yang positif, apakah beliau sebagai kepala negara nggak melanggar etik tertentu? Kalau ditanya soal etik itu memang sebenarnya masih abu-abu ya. Karena kalau secara harfiah kan cawe-cawe ini bisa dimaknai antara memang itu bagian dari upaya proteksi. Artinya memang ada panggilan yang membuat beliau harus kemudian turun tangan, terutama dalam mengamankan kelanjutan dari program-program yang sudah ada ya, IKN, kemudian transportasi massal atau mungkin pembangunan infrastruktur yang masih belum merata katakanlah sebagian, atau itu sebagai bentuk intervensi ya, atau mungkin ada kepentingan tertentu yang membuat beliau harus seperti itu. Nah, tentu di sini dua makna ini yang saya pikir perlu kita pilah ya satu persatu ya, karena yang biasa kita lihat itu kan orang itu kan selalu mencampur adukan ya. Nah, padahal yang seperti itu tuh ada dua makna yang berbeda sebenarnya. Nah, ini yang mungkin perlu ya orang awam ya untuk bisa melihat di mana sisi itu kita lihat sebagai positif, mana itu sebagai negatif. Nah, positif negatifnya antara introspeksi dan intervensi nih Mas. Iya. Di mana yang positif, mana yang negatif itu bisa dikatakan? Positifnya memang itu bisa kita lihat begini. Kita kan ada banyak mega project yang itu katakanlah belum selesai nanti ketika Pak Jokowi turun tahta kan. Ya. Nah, dan seperti yang kita tahu kalau yang namanya program bangunan di Indonesia itu kan selalu mengalami fluktuatif kan. Ganti presiden, ganti kebijakan akan demikian. Nah, memang di sinilah ada unsur itu proteksi ya yang tadi saya sebut ya, bahwa ini tuh harus dilanjutkan. Bahkan legasi ini bukan semata legasi pemerintahan beliau ya, tapi legasi yang itu berkelanjutan. Itu yang positifnya. Buat proteksi ini positif ya Mas ya? Positif. Untuk intervensi? Intervensi karena memang di sini kan ada semacam kekhawatiran munculnya
polarisasi ya. Oh ya. Yang kita tahu kan sebenarnya kalau kita lihat hasil survei yang ada sekarang ini kan approval rating beliau itu berdampak positif pada elektabilitas partai yang berbasis nasionalis sekuler. Iya. Misal Gerindra, terus PDIP tentunya, dan kemudian partai lain, Golkar misalnya. Sementara partai yang berbasis agama atau Islam ini PKB, PKS, P3 itu tidak mengalami dampak elektoral yang signifikan ya dari capaian approval rating Pak Jokowi. Jadi memang di sini kita belum lihat bahwa ada tendensi polarisasi di sana. Jadi kenaikan capaian Pak Jokowi yang selama ini kita lihat yang sampai detik ini yang sampai poin tertinggi ya 70-an persen, itu yang masuk paling tertinggi sepanjang sejarah. Dan itu ternyata dampaknya ke partai yang berbasis nasionalis sekuler. Sementara yang partai kotel efek itu bisa dikatakan. Ya, sementara yang partai yang berbasis agamis itu tidak mengalami dampak seperti itu. Nah, ini yang menjelaskan kenapa yang kita lihat sekarang ya peta elektoral, kenapa kemudian Ganjar Pranowo atau Prabowo itu mengalami elektoral yang signifikan, karena memang ada asosiasi seperti itu. Dari efeknya Pak Jokowi yang cawe-cawe ini ya? Iya, bukan, yang approval ratingnya. Karena approval ratingnya Pak Jokowi? Sebelum sampai ke cawe-cawe ya. Sementara yang kita lihat posisi Pak Anies kan di posisi nomor 3 kan, karena memang tidak ada asosiasi dalam kinerja Pak Jokowi. Dan ini yang membuat kenapa kekhawatiran polarisasi ini bisa terjadi, sehingga itulah yang menyebabkan adanya makna kedua cawe-cawe ini ya. Intervensi jangan sampai seperti ini terjadi gitu Mbak sebenarnya. Secara proteksi itu nggak kenapa-napa sebenarnya ya? Nggak kenapa-napa. Secara intervensi itu yang nggak boleh Mas? Ya kan kita lihat sendiri kan dampak polarisasi sebegitu masif kan di sepanjang tahun 2014-2020. Artinya kita terbelah secara sosial, identitas, agama dan sebagainya, sehingga pemilu ini jangan sampai dikatakan sebagai ajang hidup dan mati ya, tapi lebih pada pergantian kekuasaan seperti yang biasa terjadi. Kalau misalnya seperti itu, let's say ini juga menarik Mas. Bagaimana caranya kita melihat positioningnya Pak Jokowi ya? Kayak saat beliau cawe-cawe manggil seluruh partai misalnya, ada yang mengatakan bahwa di situ Pak Jokowi again seperti politisi gitu, bukan sebagai kepala negara. Nah, sebenarnya itu menurut Mas Wasi sendiri, apakah itu diperbolehkan bahwa kepala negara bertindak seperti politisi karena beliau mengikut cawe-cawe ini, kayak mengatur dinamika politik yang ada di Indonesia ini, Mas? Sebenarnya kalau kita melihat manuver-manuver yang ada ya, itu kan kita perlu melihat sosok Pak Jokowi ini sebagai seorang politisi ya. Kalau manuver itu politisi? Politisi. Karena memang hal itu biasa lumrah terjadi dimanapun ya. Seorang incumbent di negara demokrasi maju sekalipun akan benda demikian, asalkan itu dalam satu partai ya, atau mungkin satu ideologi. Dan itu hal yang lumrah dalam negara demokrasi sekalipun ya, di mana endorsement itu atau mungkin praktek di sini cawe-cawe ya, itu terjadi, itu hal yang biasa. Cuman kalau yang itu dilakukan di dalam menggunakan fasilitas negara ya sekalipun, itu mungkin bukan pada tempatnya, bukan pada fungsinya katakanlah. Sehingga disinilah kita perlu melihat bahwa cawe-cawe ini akan lebih baik kalau kita lihat sebagai kapasitas sebagai seorang politisi ya. Karena sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintah itu harus netral, dan itu juga sudah umum terjadi di negara demokrasi manapun ya. Nggak mungkin misalnya kayak yang sekarang kita lihat, atau dulu ya misalnya Obama mengendorse Biden di Capitol Hill kan nggak mungkin kan. Itu kan di luar kampanye, bisa di kampanye kan. Ya seperti itu sebenarnya. Ini Jokowi Obama style ya berarti dia mengikuti seperti itu. Tapi berarti kalau misalnya let's say kita bilang Pak Jokowi ini sebenarnya bisa aja melakukan manuver-manuver politik, memanggil para ketum-ketum partai ini, lalu mengadakannya misalnya di warung makan mana gitu, itu bisa ya Mas ya? Itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa ya? Karena sebagai manuver politik dia harus dilihat sebagai sosok politisi, bukan sebagai kepala negara. Betul. Tapi kepala negara dia harus netral gitu ya? Iya. Nah, karena kan yang kita lihat sekarang ini kan Pak Jokowi ini bukan yang pemilik partai kan? Iya. Artinya konsolidasi seperti ini penting gitu agar memang legasi kekuasaan itu berjalan secara smooth gitu loh, lancar sebagainya.
Jadi beliau bertindak sebagai petugas partai malah, Mas. Lebih pada bukan petugas partai ya, tapi lebih pada bagaimana beliau sebagai seorang katalis ya. Yang itu memastikan bahwa ini berjalan lancar, on track, dan sebagainya. Kira-kira Pak Jokowi sebagai politisi ya, kita lihat bukan sebagai kepala negara, mungkin kepala negara beliau nggak akan endorsement secara terang-terangan ya siapa yang akan di-endorse. Maksudnya dia nggak akan bilang dia mendukung siapa, nggak akan bilang kayak mendukung Jokowi, mendukung Prabowo, mendukung Ganjar, atau mendukung Anies. Tapi dia sebagai politisi, dia akan nggak kira-kira? Kalau itu sudah pada masanya, masa kampanye, dan memang itu mendekati hari H, dan itu tidak dilakukan di fasilitas negara, itu tidak masalah sebenarnya, karena memang itu hal yang biasa terjadi ya di negara-negara demokrasi berkembang ya. Nah, cuman memang banyak orang kemudian salah tafsir soal ini ya sebenarnya. Yang ini yang perlu kita kemudian garis bawahi sebenarnya. Ya, karena kan banyak yang media juga banyak yang bilang, publik bahkan merasa bahwa ini sangat tidak pantas ketika Pak Jokowi misalnya bilang ya dukungan terang-terangnya untuk Ganjar atau untuk Prabowo, dan dia masih sebagai presiden gitu. Ya sebenarnya kalau dukungan secara terang-terangan tuh itu saya pikir kalau dalam konteks sekarang itu kan tidak akan terang eksplisit gitu. Seperti itu ya. Tidak akan seterang itu ya Mas ya. Tapi memang yang menarik gini, kalau kita baca kajian-kajian klasik ya, di mana konteks asosiasi entah itu kesamaan satu partai, kesamaan etnisitas, kesamaan agama atau kesamaan yang lain itu memang menjadi pola pakem di Indonesia ya. Pola pakem? Kita pernah tahu yang namanya politik aliran. Iya. Di mana seseorang yang itu berlatar belakang misalnya dari kalangan sekuler, itu akan cenderung memilih yang sama dengan latar belakangnya. Hal itu juga bisa berlaku kalau mereka berlatar belakang seorang agamis misalnya, ada kecenderungan seperti itu pula. Dan itu kecenderungan psikologis ini hal yang terjadi dan terus berlangsung di Indonesia. Dan ini yang kemudian terbaca dalam politik asosiasi sekarang ya, di mana cenderungan simbolis ya ke figur A, B, C itu terjadi Mbak sebenarnya. Jadi mungkin nggak akan seterang itu, tapi itu akan terjadi. Maksudnya kita bisa membaca itu secara ya Pak Jokowi sangat simbolik juga balik yang tadi kita bicarakan ya Mas ya. Jadi dia nggak akan ada dua makna ya. Bagaimana kita memaknai Pak Jokowi ini tuh kira-kira dia aja baru nge-endorse Ganjar rambut putih tiba-tiba yang juga mukanya keriput seperti Prabowo gitu kan misalnya. Ya memang itu menandakan bahwa beliau ini kan seorang politisi safe player ya. Maksudnya selalu berusaha untuk tidak terjebak dalam konflik kan, apalagi konflik kepentingan. Sehingga makna simbol ini yang kemudian dipakai untuk memberikan interpretasi atau mungkin mengundang debat publik ya soal itu. Gitu. Oke, ini menarik. Ini makin menarik nih, Mas Wasis, kalau misalnya kita baca tentang intervensi Pak Jokowi juga terkait nanti untuk election 2024 ya. Sekarang udah banyak kasus juga, misalnya let's say kasus kemarin Kominfo ditangkap Pak Joni G. Plate kasus korupsi, terus Nasdem juga banyak dikatakan bahwa ditekan oleh dalam pemerintahan Jokowi. Ini sebenarnya bentuk intervensi juga kah? Atau bentuk cawe-cawe juga kah kita bisa bilang? Atau hanya penegakan sistem aja? Kalau soal itu kan itu sebenarnya kalau dalam pengertian saya itu lebih pada penegakan hukum biasa sih sebenarnya. Kalau misalnya itu dikatakan yang tadi kita bilang itu malah justru akan menjadi bumerang bagi baik buat Pak Jokowi sendiri atau mungkin ya ada calon lain yang itu dampaknya. Sehingga saya pikir itu lebih pada ke sistem ya daripada sekedar cawe-cawe, karena yang demikian itu kan terjadi dalam konteks internal kan? Yang mana publik pun tidak tahu dalam sebuah black box seperti itu. Sehingga kalaupun ada wacana seperti itu, saya pikir itu malah justru akan menjadi senjata makan tuan bagi pemerintahan beliau sendiri sebenarnya.
Kenapa jadi bumerang, Mas Wis? Maksudnya kan beliau membuka salah satu kasus korupsi besar gitu. Dan walaupun itu sebagai bentuk cawe-cawe, kira-kira bagaimana bentuk bumerang itu jadi kembali ke pemerintahan atau ke calon presiden yang mungkin dekat sama Jokowi? Kalau dalam kajian elektoral kan ada istilah yang namanya underdog effect ya. Artinya mereka yang terzolimi, mereka yang disangkakan itu negatif, itu kan justru mengundang apresiasi publik. Artinya kalau misalnya itu terjadi secara terang-terangan ya, atau mungkin publik kemudian mengartikan itu cawe-cawe dan itu katakanlah itu dalam tanda kutip ya, itu memang ada indikasinya, itu maka justru bisa berbalik ke penurunan popularitas dari pemerintahan sekarang. Itulah yang saya sebut sebagai underdog effect ya. Justru objek atau subjek yang itu terzolimi secara politik atau mungkin dibully lah, atau mungkin ya diserang sana sini lah, diabis-abisin itu lah, justru malah bisa berdampak secara elektoral dalam pemilu. Dan ini yang harus dijaga sebenarnya, karena approval rating ini yang tinggi ini harus konsisten. Kalau misalnya ada riak seperti ini, itu bisa berbalik arah. Itu yang perlu kita harus hati-hati juga ya, kalau misalnya mau melakukan manuver atau cawe-cawe ini ya, nggak bisa langsung hantam-hantam aja ya, maksudnya karena ada underdog effect ini kan. Ya sebenarnya kan kalau kita lihat Pak Jokowi ini kan juga cukup tinggi ya, 76,2% ya. Artinya beliau itu secara politik sudah cukup kuat. Tapi kenapa approval ratingnya bisa begitu tingginya, Mas? Kalau dari berbagai kajian ya, kajian survei atau tulisan terbaru itu menunjukkan bahwa rehabilitasi ekonomi pasca pandemi itu menjadi kuncinya. Yang kita lihat kan ketika pandemi itu terjadi sentralisasi kekuasaan. Ekonomi dikuasai negara, kemudian semua aturan diregulasi negara, dan dampaknya kita lihat sampai sekarang kan ada hubungan ketergantungan yang cukup signifikan kan, baik dari negara ke masyarakat atau ke pelaku usaha, dan itu yang membuat impresi positif sebenarnya, yang kemudian membuat approval rating Pak Jokowi dan pemerintahnya tinggi. Bahkan kalau kita lihat survei Kompas yang terbaru kan bilang kan yang 18% akan mendukung pilihan Pak Jokowi kan, kalau misalnya itu mengikut tegak lurus arahnya Pak Jokowi kali ini. Ya meskipun ada yang 53% itu masih ya dan tidak, tapi kecenderungan ya itu yang membuat perlu kita lihat bahwa sebenarnya kalau secara politis sudah cukup kuat dan tidak perlu sekalipun cawe-cawe secara eksplisit tidak perlu soal sebenarnya. Berarti sebenarnya apakah endorsement Pak Jokowi ini masih berarti bisa kita bilang ya endorsement Jokowi ini masih relevan? Kalau relevan dan signifikan ya mungkin ya. Kalau itu approval ratingnya continue ya Mbak ya, sampai akhir tahun ini mendekati titik akhir pencoblosan, itu sangat signifikan. Sangat signifikan berarti. Dalam mendukung salah satu calon tertentu ya. Karena yang tadi kita bilang, kecenderungan asosiasi politik ini yang membuat atau afiliasi seperti ini yang membuat calon atau partai itu mendapatkan dampak elektoralnya sebenarnya. Yang ini yang perlu kita lihat bahwa salah satu sumber terkuat sekarang ya Pak Jokowi ini sebenarnya kalau secara politis ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang peta politiknya Pak Jokowi ya, kita melihat endorsement Pak Jokowi ini sangat relevan dan signifikan sampai di akhir tahun. Kita bisa coba ngambil studi kasus misalnya PSI gitu Mas. PSI dari awal udah mau tegak lurus bersama Jokowi. Tapi kalau kita lihat secara public opinion ya, selintas tuh bahwa PSI ini kok jadinya dianggap quote on quote sangat menjilat Pak Jokowi gitu, kayak apa-apa Pak Jokowi, dan itu menurunkan popularity dan likability-nya mereka gitu. Nah berarti kan ini ada sesuatu yang nggak linear nih, kalau misalnya tadi dengan mengikuti endorsement-nya Pak Jokowi bisa meningkatkan elektoral, tapi kenapa yang ini tidak bisa mengikuti elektoralnya Pak Jokowi gitu maksudnya, yang PSI ini? Nah kalau kita melihat manuver PSI ini kan manuver partai non parlemen ya, yang berusaha kan gini. Manuver itu tidak selalu berdampak secara elektoral ke kursi legislatif.
Oke. tapi bisa ke eksekutif atau mungkin jabatan tertinggi lain di lembaga-lembaga lain lah. Artinya memang meskipun katakanlah saat ini belum secara elektoral, tapi secara jaringan, secara positioning, secara sumber daya itu masuk. Oh, berarti ngambil secara sumber dayanya ya? Ya, maksudnya aksesibilitas ke eksekutif. Karena memang sejak makin tingginya approval rating Pak Jokowi ini, eksekutif ini dari sumber yang sangat kuat sekarang dibandingkan legislatif maupun yudikatif ya. Iya. Maksudnya sering tersorot, sering mendapatkan akses, sering mendapatkan atensi publik, sehingga itu yang membuat kenapa Pak Jokowi dan pemerintahnya tuh mendapatkan porsi lebih dalam kekuasaan sekarang. Oh, jadi mungkin yang kalau misalnya dalam studi kasusnya PSI ini bukan secara elektoralnya dia mendapatkan, tapi secara akses ya, aksesibilitasnya yang mereka bisa dapatkan. Oke, yang terakhir Mas, kalau tadi kita lihat dari segi partai politik ya, kenapa harus masih signifikan dan relevan mengikuti endorsementnya Pak Jokowi ini, peta politiknya Pak Jokowi. Tapi kalau dari kitanya sendiri, dari anak mudanya sendiri, dari publiknya sendiri, apakah kita juga harus menunggu dari endorsement Pak Jokowi, atau sebenarnya menurut kita itu nggak relevan sama sekali? Ini yang menurut saya agak paradoks ya kalau kita melihat ekspresi anak muda sekarang ya. Kalau kita lihat survei Kompas atau mungkin survei lain ya, Indikator atau mungkin LSI, itu kan kecenderungan generasi Y atau Z itu masih atau Z tentunya itu kan beda dengan Y kan, yang mana mereka cenderung memilih katakanlah figur yang itu Bapakisme. Atau kemarin sih Litbang Kompas Prabowo ya Mas ya. Ya, atau mungkin yang ayah. Ya, maksudnya di sini yang perlu kita lihat pola Bapakisme ini yang menurut saya agak menarik ya, kita melihat generasi Z tentunya ya, yang mana kan mereka kan sudah dikategorikan digital native ya. Maksudnya mereka sudah punya akses ke lebih dan sebagainya. Tapi ketika ke politik mereka masih menggunakan pola pakem lama. Dan saya pikir di sini yang masih menjadi PR besar adalah mungkin karena kandidasi anak muda masih minim ya. Maksudnya yang itu di luar dari katakanlah bagian dari keluarga politik ya. Artinya mereka yang memang berangkat dari bawah itu yang masih belum mendapatkan peluang ke atas, sehingga ini yang membuat kenapa anak-anak muda sekarang masih berpikir dengan pola pikir lama ya. Cenderung memilih figur yang senior, figur yang tegas, figur yang merakyat, yang itu kan bahasa-bahasa lama generasi baby boomer ya sebenarnya. Jadi seperti demikian. Oh, jadi menarik ya, malah justru generasi muda ini kalau menurut Mas Wasis lebih melihat kepada cara-cara lama ya. Ya, karena kan generasi Z ini kayak beda Z ya. Kalau seperti Y, seperti saya ini kan Mas Wasis sih? Oh iya, berarti kita masih muda Mas. 90. Kalau seperti saya ini kan cenderung, kalau saya berkaca saya sendiri ya, itu kan cenderung memilih figur yang progresif katakanlah. Karena masih terbawa idealisme kan. Kalau generasi Z ini kan mereka kan generasi yang dibentuk di rumah. Maksudnya mereka kan bukan seperti generasi Z yang itu yang mana mereka bebas berekspresi kan. Kalau ini kan generasi yang itu kalau saya bilang bahasanya itu guided generation kan, yang terpandu gitu loh, terarah gitu. Makanya figur orang tua itu menjadi nilai yang paling utama gitu loh. Dan itu terbawa ketika ke pemilu ya, di mana kita melihat ya, survei sudah membuktikan ya, di mana kecenderungan mencari seorang tua ini yang menjadi pilihan sebenarnya. Kebetulan 3 capresnya itu ayah semua ya Mas. Ayah semua. Kan nggak ada ibu kan soalnya kan. Ayah semua. Iya. Walaupun yang kemarin Litbang Kompas itu kan baru mengatakan bahwa Prabowo Subianto paling populer dan paling ingin dipilih oleh Gen Z dan Gen Y gitu ya. Mungkin bisa dikatakan juga bahwa kita melihat sosok ayah itu tuh. Atau mungkin ada faktor kedua ya, kalian tadi saya bilang kan lebih pada mencari figur seorang orang tua ya. Yang kedua kan mungkin lebih pada siklus politik ya. Di Indonesia kan siklus sipil militer kan selalu berkembang. Artinya ini seolah menjadi semacam pola yang bergantian gitu Mbak. Artinya kita butuh pemimpin sipil sebagai antitesa militer, misalnya otoritarianisme atau mungkin represif. Namun kita butuh sosok militer atau mungkin sosok mantan militer karena memang
antitesa dari sipil yang kurang tegas katakanlah, terlalu permisif atau mungkin terlalu banyak wacana, tidak seperti militer yang langsung komando misalnya. Langsung action gitu ya. Artinya memang di sini siklus sipil militer ini juga yang menjadi pertimbangan pula, Mbak. Artinya kita melihat apa yang terjadi di pemerintahan sekarang. Artinya itu yang mungkin mengaruhi juga ya kenapa kemudian generasi muda itu memilih figur mantan militer sebagai antitesa dari pemerintahan sekarang. Mungkin seperti itu. Itu barisan kedua sebenarnya. Oh ya, ada beberapa chance lah ya sebenarnya kalau kita melihat dari ini. Oke, Mas Wasis, ada kata-kata penutup mungkin kita mungkin bukan buat partai politik ya. Kalau partai politik kan kita di sini nggak ada partai politik ya Mas ya. Jadi nggak terlalu ngikutin. Tapi kalau misalnya kesan-pesan ya, pesan untuk anak-anak muda kira-kira melihat fenomena cawe-cawe Jokowi ini tuh harus seperti apa sih kita menyikapinya Mas? Mas. Kalau yang saya pesankan itu mungkin anak muda jangan melihat itu sebagai bentuk yang selalu negatif ya. Bahwa kita harus melihat secara dua arah sebenarnya. Kapan itu dimaknai sebagai hal yang bagus, mana yang kapan itu sebaliknya. Tergantung pada di mana kita melihat itu untuk ke depan sebenarnya. Karena saya pikir apapun yang dilakukan oleh presiden sekalipun itu demi negara, demi nusa bangsa demi dan negara. Kita Jadi, semua ya Mas. Nah, terkadang kita terjebak pada persepsi kita sendiri atau mungkin orang lain yang mempengaruhi. Jadi saya pikir di sini berpikir dua arah itu menjadi penting ya untuk membuat kita tuh kritis ya. Artinya tidak selamanya tuh presiden itu salah dan tidak selamanya presiden itu benar. Artinya kita perlu melihat secara seimbang lah dalam hal ini. Nah itu mungkin menjadi menarik ya Mas ya. Tidak selamanya presiden itu benar, tapi tidak selamanya juga presiden itu salah gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Wasisto atas waktunya. Itu teman-teman tentang episode cawe-cawe Bapak Joko Widodo. Menurut teman-teman gimana? Menurut Polks gimana? Komen di kolom komentar dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!